let's go. I make your speakers bang. Halo teman-teman, apa kabar semua? Berjumpa lagi di channel Otomoto ya. Kali ini saya akan membahas dan sharing tentang stang motor yang seret atau berat buat belok dan kocak juga ya teman-teman ya. Kalau biasanya di jalan jelek atau waktu kita ngerem agak keras, agak mendadak maksudnya, itu rasanya ada yang kocak ya. Kali ini saya membongkar motor saya sendiri, Honda S90 ya teman-teman, memakai shock breaker depan punya GL Pro ya. Oke, langsung saja kita bongkar dan kita akan cek kerusakannya ada di mana sih sebenarnya ya. Saya akan bongkar dari roda dulu, kemudian stang, kemudian bracket lampu, kemudian komstirnya juga ya teman-teman ya. Dan setelah saya bongkar ternyata rumah atau asnya komstirnya itu kocak ya teman-teman ya. Padahal itu nggak boleh ya. Harusnya memang kenceng dan gak kocak itu. Jadi mau mengencangkan sekencang apapun itu tetap hasilnya akan kocak, dan pasti kalau kita mengencangkan komstir ya jelas itu nggak mulus ya untuk belok ya. Di sini saya memilih opsi untuk mengelas bagian yang kemakan itu, kemudian dibubut kembali ya teman-teman. Kalau di tempat saya kurang lebih biaya ngelas sama untuk bubutnya itu agar bisa kencang kembali komstir dengan asnya itu sekitar 80.000 di daerah saya teman-teman ya. Perhatikan bagian komstir rumahnya itu bagian bawah dan bagian atas itu belum kemakan, dan pastikan itu kencang ya teman-teman. Di sini saya mempunyai dua solusi awalnya. Untuk solusi pertama itu beli baru ya teman-teman. Beli baru untuk solusi yang pertama. Untuk solusi yang kedua itu yaitu tadi saya memilih opsi kedua, itu dilas. Saya bawa ke tukang bubut untuk dilas yang kemakan itu, lalu dibubut kembali agar komstirnya kencang kembali. Dan menurut saya itu di semua motor ya teman-teman, Matic ataupun motor gigi ataupun motor laki itu sering terjadi ya. Jadi seret dan pasti kocak itu menurut analisa saya sih banyak di bagian rumah atau asnya yang komstir itu sendiri. Dan setelah saya pastikan sudah kencang untuk komstirnya dengan asnya, kita pasang kembalikan part-partnya. Terus jangan lupa untuk penyetingan ketinggian as shock breaker depan itu ada caranya ya teman-teman. Caranya seperti di video saya ini. Untuk as rodanya itu harus masuk dengan enak ya teman-teman. Jadi jangan sampai asnya itu seret. Kita cek dulu, kita akan kencangkan salah satu as dulu, ketinggian untuk ketinggiannya, lalu kemudian yang bagian kanan itu mengikuti dengan cara as rodanya itu harus masuk dengan enak ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan kenapa harus digituin, kalau menurut saya itu nanti ngaruh dengan rebound shocknya ya teman-teman. Jadi untuk biasanya sih yang pengalaman saya temui itu shocknya itu baliknya kurang cepat, terlalu lama gitu.
Jadi kayak kesannya itu shocknya nggak mau balik, dan itu kalau dinaikin kerasanya kayak shock mati atau keras. Dan ini berlaku untuk semua motor ya teman-teman. Jadi saya mengantisipasi teman-teman jika di rumah setelah pembongkaran shock itu shocknya jadi keras padahal nggak diapa-apain. Nah itu biasanya terjadi karena ketinggian shock itu berbeda, atau bisa juga dari pernya sendiri itu tinggi sebelah, itu juga bisa. Banyak sih faktornya, tapi yang sering terjadi itu jika setelah pembongkaran terus dikembalikan itu shocknya jadi keras seperti itu. Balik ke pembahasan Comsteer teman-teman. Jadi kalau ada budget lebih ya mending beli, jadi nggak ribet-ribet, jadi langsung ganti saja segitiga bawahnya. Kalau memang budgetnya tidak ada masih bisa diperbaiki gitu teman-teman ya. Dan setelah terpasang semua roda, sliper dan headlampnya, kita akan cek kocak atau enggaknya shocknya ya teman-teman ya. Terus kemudian jika masih dirasa longgar dikencangkan lagi sesuai selera. Tuh video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman, semoga membantu.